Produksi ASI yang sedikit menjadi salah satu kekhawatiran terbesar para ibu menyusui ya, sampai-sampai bikin stres, yang malah membuat ASI yang makin nggak keluar dah. Sebenarnya wajar sih kalau bunda merasa cemas atau khawatir saat mengalami hal seperti ini. Soalnya kan, ASI merupakan makanan utama bayi yang sangat dibutuhkan untuk menunjang tumbuh kembangnya dan bermanfaat untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Tapi sebaiknya upayakan untuk nggak terlalu berlarut dalam kekhawatiran ya. Karena selain cukup umum ditemui pada ibu menyusui, masalah ini juga ada solusinya kok. Selengkapnya akan saya jelasin di video ini. So, tonton sampai habis ya bun. Ajak ayah juga, karena ada tips yang perlu bantuan ayah nih. Halo, saya Dr. Citra Melinda, dokter spesialis anak dan konsultan laktasi, serta penulis buku Camong Books Pasi 101 dan Camong Books Sleep Training. Pertama-tama, Bunda perlu tahu dulu kenapa sih ASI bisa seret. Ada beragam faktor penyebabnya sih. Yang pertama, perlekatan antara mulut bayi dan puting payudara Bunda yang kurang tepat. Misalnya, karena posisi menyusui yang kurang baik, bentuk puting yang masuk ke dalam, atau ada masalah pada lidah bayi seperti tangkai. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya rangsangan pada tubuh ibu untuk memproduksi ASI, sehingga produksi ASI pun menjadi lebih sedikit dah. Dua, kurangnya intensitas menyusui. Karena pada dasarnya, makin sering bayi disusui, maka makin banyak pula ASI yang diproduksi. Tiga, konsumsi obat, seperti obat alergi dan flu yang mengandung pseudoephedrine atau penggunaan sebagian jenis pil atau suntik KB hormonal. Jadi, sebelum mengkonsumsi obat apapun, termasuk KB, sebaiknya kasih tahu dulu ke dokternya kalau Bunda lagi menyusui ya. Terakhir, ini nih yang paling rentan terjadi pada ibu menyusui, yaitu stres. Lelah karena harus menyusui bayi setiap beberapa jam sekali sampai kurang tidur, bisa bikin Bunda jadi stres ya. Nah, saat Bunda stres, pelepasan hormon oksitosin yang berperan dalam produksi ASI bisa berkurang. Setelah mengetahui penyebab sedikitnya produksi ASI, Bunda mungkin udah lebih kebayang gimana cara mengatasinya ya. Tapi, biar lebih jelas, saya coba paparin satu persatu solusi untuk memperbanyak ASI. Pertama, berikan ASI lebih sering. Untuk bayi baru lahir, Bunda bisa memberikan ASI setiap 2 atau 3 jam sekali. Biasanya, frekuensinya akan semakin berkurang seiring pertumbuhan bayi. Kedua, istirahat yang cukup. Saya paham, tips yang satu ini mungkin pada kenyataannya terbilang susah banget ya untuk diterapkan. Gimana mau tidur yang cukup sih dok? Setiap sejam aja si dede nangis minta nenen. Tapi pada faktanya memang inilah yang dibutuhkan. So, mau nggak mau, pinter-pinternya Bunda untuk mengatur jadwal tidur. Misalnya, jika si kecil tidur, Bunda juga dianjurkan untuk tidur ya. Lebih baik lagi kalau bisa gantian sama ayahnya. Ayah bisa dong bantu istri tercintainya yang butuh istirahat untuk memberikan ASI perah buat si kecil. Lalu yang ketiga, konsumsi makanan yang sehat. Untuk memaksimalkan kualitas ASI, termasuk dalam segi jumlahnya, Bunda perlu mengkonsumsi makanan bernutrisi lengkap dan seimbang setiap harinya ya. Jenis nutrisi yang umumnya Bunda perlukan adalah karbohidrat kompleks, protein, serat, lalu beragam vitamin seperti vitamin B9 atau folat, vitamin B12, vitamin A, vitamin C, dan vitamin D, kemudian zat besi, kalsium, serta omega 3. Keempat, penuhi kebutuhan cairan tubuh. Perlu diingat bahwa komposisi terbesar ASI adalah air, bahkan mencapai 87-90% loh. Jadi, kalau Bunda nggak banyak minum air putih, produksi ASI pun bisa lebih sedikit dah. So, minumlah air putih sebanyak 3 liter atau setara dengan 15 gelas air per hari ya bun. Next, yang kelima, pijat payudara. Karena bermanfaat untuk melancarkan aliran darah ke payudara, merangsang produksi hormon oksitosin untuk memicu keluarnya ASI, serta meningkatkan volume dan kandungan lemak pada ASI. Ayah juga bisa bantu loh, bantu Bunda untuk memijat payudara. Pelan-pelan saja ya. Keenam, Bunda bisa juga tuh bertemu atau bertukar pengalaman dengan sesama ibu menyusui. Mulai dari cara memperbanyak ASI hingga saling memberi semangat agar berhasil memberi ASI eksklusif untuk si kecil. Mendapatkan saran dan support dari orang yang sedang atau pernah mengalami kondisi yang Bunda alami bisa terasa lebih membantu kan Bun? Selanjutnya, yang ketujuh, perbanyak asupan vitamin D, bisa dari makanan seperti ikan sarden, ikan salmon, daging, maupun sereal.
Atau Bunda juga bisa mengkonsumsi suplemen vitamin D. Saya saranin minta resep dari dokter ya, supaya dosisnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bunda. Jangan lupa juga untuk rutin berjemur sebentar di bawah matahari pagi atau sore untuk merangsang aktivasi vitamin D dalam tubuh. Boleh juga tuh sambil olahraga santai. Kedelapan, hindari cemas berlebih. Coba tanamkan dalam diri kalau selama Bunda sehat secara fisik maupun mental dan menerapkan tips-tips yang udah saya sebutin tadi dengan telaten dan konsisten, produksi ASI diharapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan si kecil kok. Kemudian yang kesembilan, kelola stres dengan baik. Kayak yang tadi udah saya sebutin di awal tadi, kalau stres bisa menghambat pelepasan hormon oksitosin yang berperan dalam reproduksi ASI. Saya paham, terkadang stres memang sulit untuk dihindari apalagi dikontrol ya. Terlebih kalau pemicu stresnya tuh berasal dari dalam rumah sendiri. Bunda bisa minta tolong ke suami tercinta untuk membantu Bunda ya. Misalnya, selagi Bunda fokus merawat si kecil, Ayah bisa membantu melakukan pekerjaan rumah tangga atau sekedar berada di samping Bunda sambil memijat bahunya secara perlahan sudah bisa sangat menghibur Bunda loh. Iya kan Bun? Siap ya Ayah? Nah, kalau beberapa cara ini udah Bunda lakuin, namun ASI dirasa masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi, Bunda bisa mulai mempertimbangkan untuk mengkonsumsi obat-obat perangsang produksi ASI. Tapi harus berdasarkan resep dokter ya. Alright, semoga informasi yang saya berikan kali ini sudah cukup jelas ya buat Bunda dan Ayah. Kalau memang masih ada pertanyaan, lanjut konsultasi aja dengan dokter anak di aplikasi Alo Dokter. Terima kasih Bunda dan Ayah yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa berikan dukungan lewat tombol like dan share-nya ya. Buat yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga. Ini supaya Bunda dan Ayah bisa selalu up to date sama beragam informasi kesehatan terbaru di channel ini. See you in the next video. Salam sehat buat si kecil ya Bun. Ayah dan Bunda juga jangan lupa jaga kesehatan ya. Semangat merawat buah hati tercinta. Ingat untuk selalu hidup sehat bersama Alo Dokter.